Ini adalah alat dan bahan yang saya gunakan untuk membuat spinner edukasi pada mata pelajaran ekonomi kelas 10, yaitu pada subbab uang dan perbankan. Dan bahan yang utama yang saya gunakan adalah kardus bekas, di mana kardus ini akan saya pola untuk membentuk sebuah spinner. Kemudian ada penunjuk warna. Ini saya menggunakan kain spunbond, di mana kain ini sudah tersedia di rumah, jadi saya tidak perlu mencari lagi. Ada 4 warna, ada warna merah, kuning, hijau, dan biru. Kemudian saya menggunakan spidol, ada lem double tip, pensil, cutter, penggaris, gunting, ada lem tembak. Kemudian saya menggunakan karton yang sudah tersedia di rumah. Baiklah, untuk langkah pertama yaitu kita pola terlebih dahulu kartonnya membentuk pola bulatan atau pola spinnernya. Kita gunakan alat yang bisa mencetak menjadi bentuk bulatan. Baiklah, ini sudah terpola, jadi tinggal kita gunting mengikuti pola. Setelah digunting maka akan seperti ini. Tinggal kita bolongi tengahnya untuk kita meletakkan sebagai pin stick. Selanjutnya kita buat penganjal bagian tengah dari kertas. Baiklah, setelah itu kita pasangkan kain warna spunbond ini ke bagian setiap dari spinnernya. Baiklah, setelah kita tutupi kardusnya menggunakan kain warna tadi, kita potong kembali kardusnya menjadi bentuk alas seperti ini. Ini tengahnya, masukkan. Seperti ini. Sebelumnya kita buat dulu penganjalnya agar mudah untuk diputar. Penganjal berupa kardus seperti ini. Kita masukkan juga spinnernya. Nah, seperti ini. Sudah mudah diputar. Kemudian kita buat panah untuk sebagai alat penunjuknya. Baiklah, setelah kita rangkai maka dia akan jadi seperti ini. Setelah kita buat panahnya, dia akan spinner. Untuk bagian belakangnya bisa kita pasang penyangga seperti ini, maka dia bisa ditegakkan, bisa diatur. Cukup. Kemudian kita buat kotak pertanyaannya. Ini kita gunakan untuk membuat kotak pertanyaan. Nah, jika sudah begini, sudah kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita memberikan tanda warna ke setiap masing-masing bagian dari kotak ini untuk kita menaruh beberapa pertanyaan mengenai submateri yang akan kita jadikan pembelajaran. Oke. Baiklah, setelah kita buat penanda warna seperti ini, merah, kuning, hijau, dan biru, dan juga spinnernya sudah jadi, langkah selanjutnya adalah kita membuat beberapa butir soal untuk kita taruh di 4 bagian tempat ini. Untuk subbab soalnya itu kita mengambil materi kelas 10 pelajaran ekonomi pada subbab materi uang dan perbankan. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan bagian-bagian dari 4 kotak ini, di mana kotak yang pertama yang berwarna merah itu adalah tempat untuk soal esai. Kemudian kotak yang kedua atau yang berwarna kuning itu adalah soal pilihan ganda. Yang kotak yang ketiga atau yang berwarna hijau itu ada soal hitungan dan juga keberuntungan. Jadi tidak mulu-mulu kotak yang berwarna hijau ini adalah soal hitungan, tapi ada juga keberuntungannya. Kemudian yang terakhir adalah berisikan soal keberuntungan, di mana peserta didik bisa mendapatkan keberuntungan di sini. Jadi tidak melulu mereka harus menjawab soal yang ada. Untuk pada materi kali ini saya memilih materi uang dan perbankan, di mana ini adalah salah satu dari subbab materi ekonomi kelas 10 SMA. Mana ini adalah contoh dari setiap pertanyaannya. Ini adalah contoh pertanyaan dari soal pilihan soal esai. Kita gulung. Kita masukkan ke dalam setiap kotak.
Media pembelajaran ini bisa kita lakukan sebagai salah satu media evaluasi peserta didik, di mana bisa kita lakukan pada saat setiap selesai memberikan penjelasan materi. Jadi untuk mengukur tingkat kepahaman peserta didik bisa kita lakukan melalui PIN edukasi ini. PIN edukasi ini juga, spinner edukasi ini juga tidak hanya bisa dipakai dalam satu materi, tapi bisa dilakukan untuk setiap materi yang kita sampaikan, tidak hanya untuk materi uang dan perbankan. Ini adalah contoh soal pilihan gandanya. Kemudian ini ada contoh soal hitungan dan keberuntungan atau yang berwarna hijau. Di sini tidak hanya berisikan tentang soal hitungan saja, tetapi ada juga soal keberuntungannya, di mana peserta diminta untuk buat satu soal, kemudian bisa juga mereka memilih untuk memilih satu kotak yang lain. Seperti ini. Untuk yang terakhir atau kotak yang berwarna biru, yaitu kotak soal keberuntungan, di mana ini tidak berisikan soal materi, tetapi ini adalah keberuntungan bagi siswa, dimana ketika dia memutar pinetnya atau spinnernya dan dia mendapatkan warna biru, berarti dia mendapatkan sebuah keberuntungan. Seperti ini contohnya. Dan jumlah kertasnya ini bisa disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana implementasi atau aplikasi dari media pembelajaran yang sudah saya buat sebelumnya. Di mana di sini saya membuat sebuah spinner edukasi, di mana ini digunakan sebagai proses evaluasi dari pembelajaran yang sudah kita berikan kepada peserta didik untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka mengenai pengajaran yang sudah kita berikan. Untuk kali ini saya memilih submateri dari SMA kelas 10, di mana materinya itu adalah materi semester 2, yaitu submateri uang dan perbankan. Di sini ada sebuah spinner ini digunakan seorang siswa untuk memilih kotak soal yang mana yang akan mereka pilih, yang dimana di dalam kotak soal ini berisikan beberapa soal mengenai materi uang dan perbankan. Di sini ada soal esai, soal pilihan ganda, soal hitungan, dan juga ada soal keberuntungan. Kemudian ada yang berwarna biru, ini adalah soal keberuntungan. Pertama-tama kita harus menunjuk satu orang siswa untuk maju ke depan dan melakukan aplikasi spinner ini. Kemudian setelah mereka pilih dan spinnernya ini berhenti di kotak yang berwarna apa, kemudian siswa diperbolehkan untuk memilih kotak sesuai dengan spinnernya. Misal warna hijau, mereka harus memilih gulungan kertas yang berada di kotak warna hijau, dimana soal kotak yang berwarna hijau ini menunjukkan berisikan soal hitungan atau juga soal keberuntungan. Kita coba. Nah, berarti siswa tersebut harus mengerjakan soal yang tertera pada kertas gulungan ini. Gitu kurang lebih seterusnya. Ini bisa kita lakukan pada 3-5 siswa setiap kali pengajar.